Halo pendengar, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Langit Saya Bumi dalam podcast kesayangan kita, Garuda Podcast. Ngomong-ngomong soal percintaan, soal hubungan intim kali ya, kita dapatkan ya sedikit bocoran atau cerita dari teman kita melalui DM Instagram bahwasannya dia menjalani hubungan kurang lebih 3 bulan, namun hubungannya itu hanya sebatas hubungan intim. Apa nih maksudnya hubungan intim? Iya, jadi selama 3 bulan itu katanya ya mereka cuma hanya melibatkan hubungan seksual sebagai landasan hubungan mereka tanpa ada sebuah hubungan emosional atau rasa sayang atau rasa cinta, tapi hanya untuk kepuasan seksual aja. Nah, ini kira-kira bener nggak ya seperti itu dalam komunitas gay, bahwasannya seksual hanyalah satu-satunya alasan untuk seseorang itu punya hubungan, atau sebetulnya gimana ya menurut Kak Bumi? Menarik ya. Aku juga sering sih dengar kadang-kadang ada yang bilang kayak gitu, atau bahkan sering juga diantara yang bilang itu bukan orang luar, justru kita bagian dari komunitas dan percaya bahwasanya kalau hubungan gay atau BL kayak gitu itu nggak ada cinta sama sekali. Kita cuma seks doang. Jadi isi hubungan itu cuma lendir, nafsu, lendir lagi, nafsu lagi sampai capek kayak gitu. Ya gimana ya, jadi kalau misalkan aku bilang itu nggak ada, ya itu ada gitu. Tapi kalau menurutku ini nggak ada hubungannya sama gay atau nggak gay ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, benar nggak sih kalau misalkan di dalam sebuah hubungan sesama jenis, di sini gay maksudnya, itu nggak ada cinta, jadi yang ada cuma selangkangan doang gitu. Nah, aku nggak setuju sih ya, karena ini bukan kalau misalnya kita bilang hubungan gay berarti semua gay kayak gitu, dan jelas itu tidak kayak gitu. Jadi ya tergantung sama orangnya. Ada yang mereka memang hubungannya cuma mereka pacaran cuma untuk ngewe doang. Ada nggak ngewe ya, ngewo ya. Kan kalau ngewe ngentot cewek ya. Kalau ngewo ya, cowok ya. Gitu. Iya kan, gitu gak sih? Benar. Kita ngewo ya. Ngewo. Nah, jadi nggak cuma selangkangan doang isi hubungannya, kayak apa ya, jadi kayak ya ada memang yang seperti itu, tapi banyak juga yang enggak gitu loh. Benar. Itu tapi apa ya, kayak mungkin tadi ada yang ke DM di Instagram kayak gitu udah 3 bulan, atau mungkin sebenarnya aku cukup apa ya, mau dibilang mungkin dia belum dapat aja gitu loh. Karena memang kebanyakan yang beranggapan seperti itu karena memang belum pernah menemukan atau merasakan cinta dari sebuah hubungan gitu loh. Artinya kita udah baper, ternyata orang itu cuma memanfaatkan aja, entah itu memanfaatkan untuk urusan lendir atau juga urusan yang lain kayak gitu. Benar. Karena gini, kalau cerita soal ini ada pun juga mungkin temanku sendiri ya, teman dekatku juga punya pengalaman yang sama. Which is dia itu benar-benar dari ibadah cinta bertepuk sebelah tangan, atau ya semacamnya lah, dia menaruh semuanya rasa sayangnya ke si targetnya atau si orang ini, kemudian apapun dipenuhinnya, bahkan sampai kebutuhannya juga di ini, tapi ternyata nggak ada itu koneksi emosional, justru hanya terkoneksi saat hubungan badan saja. Jadi tidak terkoneksi secara pikiran, tidak terkoneksi secara emosional. Kalau misalnya dia bercerita tentang sesuatu, ada masalah terus di-sharing, itu serasa kosong, ngomong sama patung begitu loh. Tapi ketika dia dihadapkan dengan hubungan badan, wah, itu beda lagi, udah kayak gerakannya seperti ada di film biru gitu. Jadi kayak dia tuh merasa kayak, bener nggak sih hubungan sesama jenis atau gay itu bisa nggak dia ada landasan cinta begitu. Nah, ini kalau aku ngecek sendiri ya, ini salah satu dari hasil penelitiannya dari salah satu fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di salah satu universitas di Indonesia, dengan judul atau dia punya bahan penelitian itu ekspresi cinta pada gay. Nah, kalau dilihat dari hasil penelitian ini, yang namanya ekspresi cinta, seperti yang tadi Kak Bumi udah bilang di awal, bahwa sebetulnya ekspresi cinta ini dia
apakah hanya seksual aja atau melibatkan emosional, ini tuh sebetulnya tidak tergantung pada seksual orientasi. Jadi Betul. itu orientasi seksual apapun bisa terjadi hal-hal semacam ini. Artinya bahwa ada juga yang heteroseksual yang hanya cuma hubungannya melandaskan pada hubungan badan tanpa melibatkan emosional dan lain sebagainya. Hal yang sama pun juga terjadi pada cinta atau pasangan gay seperti itu. Jadi ada pasangan-pasangan yang memang mungkin tidak melibatkan emosinya dalam membangun hubungan mereka, tapi lebih kepada hubungan seksual atau lendir semata. Seperti yang tadi Kak Bumi juga sampaikan di awal bahwa mungkin teman kita satu ini belum menemukan pasangan atau partner yang tepat kali ya, yang nantinya bisa bukan hanya membangun hubungan intim dalam arti hubungan seksual, tapi juga bisa membangun hubungan intim dalam hal emosinya. Kalau seandainya masih muda, mungkin hal-hal begini lebih sering terjadi atau kita jumpai dalam hubungan-hubungan yang memang pelakunya ini masih dalam kategori usia-usia muda kali ya, Kak Bumi ya. Jadi kenapa usia muda? Mungkin karena itu usia penasaran ya. Jadi mereka Betul. masih mau mengeksplor, lebih penasaran ke area selangkangan Betul. ketimbang area perasaan, hati, jiwa raga gitu-gitu. Olahraga ya, Kak. Ya, tapi kalau menurut aku juga nih untuk hal seperti ini ya, namanya kita ngejalanin sebuah hubungan, salah satu poin yang penting itu adalah komunikasi. Betul. Artinya ketika kita punya satu hubungan, ya lebih baik mungkin kita dikomunikasikan ini bentuk hubungannya seperti apa dan arahnya kemana kayak gitu. Aku nggak bisa salahin juga sih kalau misalkan banyak teman-teman kita yang menganggap bahwasanya ini mau hubungan seksi nggak ada cinta kayak gitu. Kenapa nggak ada cinta? Karena nggak bakal berujung. Mereka menganggap ya nggak bakal nikah juga gitu loh. Karena kan Benar. di sosial kita menganggap bahwasanya suatu hubungan itu harusnya nanti berakhir di pelaminan. Sementara konsep seperti itu untuk gay di Indonesia masih jauh kayak gitu. Betul. Nah jadi mereka bakal menganggap bahwasanya ya udah hubungan gay berarti ini cuma have fun doang. Have fun dalam artian ini cuma buat senang-senang doang kayak gitu, nggak bakal ada ujungnya. Mereka berpikir seperti itu. Nah lain hal kalau misalkan kita lihat teman-teman gay yang ada di luar yang memang mereka udah bisa untuk mungkin ke jenjang lebih jauh yaitu pernikahan. Nah, tapi balik lagi ini adalah komitmen dalam hubungan itu ya, karena banyak juga pasangan yang mereka saling mengasihi, saling menyayangi dan mereka sepakat untuk tidak menikah kayak gitu. Tapi tetap di sana mereka punya ikatan emosional kayak gitu. Nah, Benar. ada juga nih contohnya aku punya temen di mainland sana, mereka pacaran udah sekitar 9 tahun lebih kayak gitu. Pacaran nih. Wow. Belum menikah ya karena kan di sana juga belum bisa ya. Jadi mereka pacaran terus aku kaget nih pas mereka pacaran kok mereka bertiga gitu. Hangoutnya maksudnya. Oke. Hangoutnya dulu nih. Nah terus aku nanya, ini hubungan kalian ini kayak gimana ya sebenarnya ya? Karena setahu aku kalian ini pacaran gitu, tapi kenapa ada orang ini masuk gitu. Nah, jadi mereka menyebutkan bahwasanya mereka adalah open relationship kayak gitu. Nah, di sana juga kita menemukan bahwasanya mereka ada cinta di antara dua orang itu, tapi juga ada nafsu karena kan nggak bisa ada seks maksudnya gitu. Karena kan nggak bisa lepas dari yang namanya seks ya, Betul. yang namanya hubungan. Nah, jadi Betul. ini sebenarnya semuanya berimbang gitu loh, tapi Betul. tergantung sama komunikasi kita bisa menentukan bentuk hubungan kita seperti apa kayak gitu. Betul. Jangan sampai tadi seperti yang Kak Langit sempat bilang nih, ada pasangan yang cinta bertepuk sebelah tangan kayak gitu. Nah, ini kita harus pertegas juga nih kalau misalkan kita udah pengen sama orang itu udah pacaran, kita ini pacaran ngapain nih? Kita hubungan ini sebatas apa? Ngentot-ngentot doang atau kita iya, atau benar. kita jadi bisa saling menyayangi gitu. Itu Betul, harus jelas betul. loh. Betul. Karena kalau ketika kita kayak main ini ya Tinder Grindr kayak gitu. Di sana juga di profile kadang-kadang orang udah ini juga udah memperjelas kayak no string attached dan lain-lain. Artinya ya udah kita ngewe aja, kita nggak usah baper-baperan kayak gitu. Nah, kan kadang kita nih
yang ada yang baper nih, aduh ini kebetulan cakep banget, tipe aku banget nih. Pas udah coba ngewe-ngewean, baper, pengen jadi pacar, padahal yang awalnya nggak mau gitu. Ya, yang satunya maksudnya nggak mau, nggak setuju gitu. Betul. Dan kalau jadi konsep hubungan ini sebenarnya nggak ada hubungan sama orientasi seperti yang kakak bilang tadi. Nah, contohnya juga kalau misalkan hubungan hetero kayak sorry ya untuk teman-teman yang profesinya ani-ani gitu loh. Betul. Nah, kan mereka memiliki hubungan itu, ani-ani kan ini bukan yang sekali ini ya, bukan yang jajan sekali. Ani-ani kan biasanya ada pelihara nih. Betul. Yang ada jajan bulanan, kemudian juga mungkin 6 bulan, 1 tahun atau bertahun-tahun jadi ani-ani. Dipiara lah kayak gitu. Nah, itu kan juga mereka hubungannya bukan berlandaskan cinta, berlandaskan kepentingan lain, yaitu kepentingan materi atau uang kayak gitu loh. Nah, jadi kita harus tahu sebenarnya ketika kita menjalin sebuah hubungan kita ini arahnya kemana. Dan karena di sini pasangan artinya ada lebih dari satu orang ya, ada 2 orang. Jadi kita harus saling tahu nih, si A tahu si B juga tahu si A, ini maunya kemana. Jangan sampai nanti yang si A berkeinginan untuk menikah, sementara ya si B cuma selangkangan doang gitu. Benar. Kemudian larinya si C hadir lagi dalam tengah-tengahnya si A dan B ya. Karena hal-hal seperti ini tuh bukan simpel ya. Menjadi hal yang sering terjadi bukan hanya dalam komunitas ya, tapi juga dalam kehidupan heteroseksual. Makanya kalau kita ngelihat banyak sekali akhir-akhir ini rumah tangga yang berantakan, kemudian adanya perselingkuhan dan lain sebagainya, karena hal-hal semacam ini. Jadi kita tuh berpikir bahwasanya untuk membangun sebuah hubungan berpacaran lah, itu hanya bisa dapatkan hubungan yang oke, hubungan yang benar-benar membawa pada sebuah tujuan yang baik di kemudian hari, itu hanya berlaku atau hanya bisa terjadi pada pasangan heteroseksual. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita menengok ke beberapa negara ya, terutama salah satu negara tetangga kita, itu misalnya negara Thailand yang saat ini sudah dibukakan atau sudah dilegalkan ya, dia punya pernikahan menghitung hari ya. Yes. Sebetulnya sudah berlaku, undang-undang itu sudah berlaku, namun untuk officially bisa diterapkan itu nanti kurang lebih di tahun depan kali ya. Januari 2025. Oleh sebab itu gini, jadi kita bisa melihat kalau kita ambil contoh, banyak sekali pasangan-pasangan yang ada di negeri Gajah Putih tersebut itu, yang bahkan mereka itu sudah membangun hubungan bertahun-tahun, bahkan sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk membangun rumah tangga. Jadi dengan demikian, kalau bicara apakah hubungan gay atau lesbian itu sebetulnya ada cinta atau enggak, tentu saja ada cinta, tergantung lagi komitmen yang dibangun pada saat membangun hubungan relasi tersebut. Jadi sebetulnya tidak ada istilah bahwa hubungan atau pasangan gay itu hanya berlandaskan pada seksual semata atau hubungan lendis semata. Tidak seperti itu, karena hal seperti itu pun juga terjadi pada pasangan-pasangan yang hetero. Jadi mungkin ini yang perlu kita perbaiki adalah komunikasi kita, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Bumi, bahwa hal yang paling penting adalah komunikasi. Selain komunikasi adalah urusan ranjang. Nah, ini 2 hal penting yang tidak bisa dilepaskan. Jangan yang komunikasinya bagus atau hubungan emosionalnya bagus, tapi hubungan ranjangnya nggak bagus. Sebaliknya, jangan hubungan ranjangnya yang menjadi faktor pengendali, sementara hubungan emosionalnya tidak. Nah, ini yang perlu diseimbangkan seperti itu untuk pasangan apapun, mau pasangan gay, lesbian, atau yang hetero. 2 poin ini perlu diseimbangkan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sebenarnya punya pengalaman yang tidak enak ya, karena mungkin sebenarnya mengharapkan ada hubungan yang itu berlandaskan cinta, tapi justru mengalami hal yang sebaliknya, hubungan yang tidak ada cinta sama sekali, entah itu tadi cuma buat seks doang atau juga lain hal kayak gitu. Nah, tetap semangat ya, percaya bahwasanya cinta itu ada kayak gitu. Betul. Nah, kalau misalkan kamu mengharapkan hubungan yang berlandaskan cinta, maka nanti suatu saat kamu akan dapetin. Mungkin belum sekarang saatnya, tapi nanti ya, karena cinta itu eksis, cinta itu ada, cinta itu valid kayak gitu. Benar. Apapun orientasi seksual Anda, apapun orientasi seksual kalian teman-teman, jangan perlu berkecil hati. Semua
cinta itu akan ada pada waktunya. Cinta orang tua ke kita itu, bahkan cinta teman ke kita, semua itu cinta yang sebetulnya mungkin kita terkadang mengabaikannya. Tapi percayalah, satu hari nanti kalau kita belum menemukan cinta seperti kata-kata Kak Bumi, akan tiba waktunya untuk kita menemukan cinta sejati kita. Jangan patah semangat, jangan patah sayap. Ayo kepakan sayap kalian dan temukanlah cinta sejati kalian ya. Cukup dulu untuk sharing kita hari ini. Semoga apa yang kita bagikan bisa menghibur dan juga bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang mungkin saat ini mengalami atau related dengan kondisi yang sama ya. Jangan lupa untuk selalu mengecek, membongkar-bongkar atau mengklik-klik podcast kita yang ada di Spotify. Begitu juga ada di YouTube, ada juga di apalagi Kak Bumi? Apple Podcast. Dan tentunya jangan lupa untuk stay tune di kita punya Instagram garuda.id. Untuk itu saya Langi dan juga rekan setia saya Bumi, kita berdua pamit undur diri. Kita bakal ketemu lagi di pekan depan ya. Oke, bye-bye. Bye.